Baik, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Soroso, pemandu percakapan kita. Ini sebuah program yang membicarakan aneka persoalan atau hal-hal yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, masalah sosial, politik, ekonomi, ya, juga bicara mengenai pokok-pokok ajaran gereja atau relasi antar umat beragama. Dan kali ini kami akan mendengarkan sebuah topik yang membicarakan pemikiran seorang teolog Indonesia. Ya, kita akan berbicara mengenai T.H. Sumartono, ya, seorang teolog, ya, yang banyak berkecimpung di bidang interfaith, ya, dalam relasi antar agama. Dan untuk membincangkan ini telah datang di studio YKB narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Selamat datang kembali Pak Berti. Terima kasih Pak Arli. Kelihatannya saya mesti berkali-kali mengucapkan selamat datang dengan Pak Berti ini. Ya, bersama DKB Anda sudah tahu Pak Pendeta Albertus Pati, seorang pendeta GKI, basis pelayanannya di GKI Maulana Yusuf Bandung, pernah menjadi salah seorang ketua PGI, menjadi ketua Sinode GKI, ketua Sinode GKI Jawa Barat, nggak tahu ketua apa lagi lah dia, pokoknya ketua, ya, dia aktif di dalam membicarakan masalah-masalah sosial, itu juga masalah-masalah interfaith. Ya, kita berharap percakapan dengan Pak Berti pada hari ini menolong kita mengenali, ya, pemikiran dari teolog yang meninggalkan banyak jejak, utamanya dalam interfaith, T.H. Sumartono. Pak Berti, siapa Sumartono ini? Mungkin kita pernah berbincang tentang Pak Eka, ya, pada bulan 2 bulan yang lalu tentang Pak Eka. Pada hemat saya, Pak Eka masih mungkin dikenal oleh umat karena dia sering berkhotbah, khotbahnya menarik, gitu ya. Pak Sumartono kelihatannya saya juga belum pernah dengar khotbah Sumartono. Ya, saya tahu beliau dalam seminar-seminar. Siapa sih Pak Sumartono ini? Pak Sumartono memang jarang berkhotbah. Tapi Sumartono ini adalah teolog yang punya pengaruh besar sebetulnya, ya. Ya, paling tidak nanti kita akan pelajari kenapa dia penting, ya. Oke. Kita bicarakan pada saat ini. Karena saya ingin katakan gini dulu, Sumartono ini teman akrabnya Eka. Oh. Jadi Eka itu punya 2 teman akrab di STT Jakarta. Jadi Sumartono dengan Julius Siarana Mual. Oh, kira-kira gitu. Itu ini 2. Yang 2 ini kocak lah kan gitu, ya. Sama-sama ini sama-sama dari STT Jakarta. Cuman yang 2 ini bahkan ketika dia sudah hampir lulus dari STT, dia belum efek dari belajar di STT Jakarta yang mungkin banyak pergumulan itu membuat mereka belum di CD malah. Kan gitu. Belum di CD kan gitu, ya. Sehingga Eka pernah bilang pada ini, kalian di CD gimana, kalian mau jadi pendeta, CD aja belum nanti. Iya, tapi kami masih bergumul nih, kan gitu. Kita masih bergumul, iman kami dan bergumul. Ya udahlah, kata Eka. Meskipun kalian masih bergumul, tapi kalau di sini begitu ditanya apakah kamu percaya pada Yesus, percaya aja bilang, kan gitu, ya, supaya menyenangkan semuanya. Dan mereka ngikut. Jadi meskipun mereka masih bergumul, masih ragu-ragu, kan gitu, ya. Jadi ketika ditanya oleh majelis apakah kamu percaya pada Yesus Kristus, dan mereka bilang ya saya percaya, kan Eka lega, kan gitu, ya. 2 teman akrabnya ini sudah di CD akhirnya, kan gitu, ya. Memang keduanya ini, ya, seniman dua-duanya, ya, dua-duanya penulis. Jadi memang, dan mereka bergumul, dan apa menurut saya sih sesuatu yang wajar dalam pergumulan iman, ya, karena iman tanpa keraguan-raguan itu iman yang mati sebetulnya. Iman itu butuh keraguan-raguan, seperti Thomas, ya, ketika Yesus bilang, ayo tunjukkanlah ini sebelum aku melihat luka di tanganmu maupun di pinggangmu itu, ya, lambungmu itu aku nggak akan percaya. Itu kan keraguan-raguan, dan itu sesuatu yang sehat. Kenapa? Karena iman yang ragu-ragu itu artinya ketika kita sudah tidak ragu lagi, kita betul-betul memahami apa yang kita imani. Kan celakanya kan banyak orang yang tidak paham dengan imannya. Pokoknya beriman aja, kan gitu, ya. Akhirnya jadi bodoh-bodohin, kan gitu, ya.
ini pentingnya. Jadi memang ini keduanya memang sekali lagi itu teman akrabnya Eka Dharma Putra. Bahkan gini, sedikit ya saya cerita ya supaya tahu latar belakangnya. Ketika Eka sakit, udah mulai sakit kanker, keduanya udah bilang nih, nanti begitu nanti mati, nanti kita akan kasih obituary. Kan gitu ya, karena Eka udah sakit kanker waktu itu ya, serosis ya. Jadi nanti kita akan kasih obituary. Mereka udah janji-janjian. Toto Julius Syahranemoal mati duluan. Nah, kemudian si Sumartana juga mati duluan. Sehingga Eka bilang, ini mestinya dia yang kasih obituary untuk saya. Malah sekarang saya yang kasih obituary untuk dia, kan gitu. Hidup tidak bisa diprediksi ya. Betul. Jadi ingin mengatakan bahwa ketiga orang ini memang punya bukan cuma persahabatan, tetapi ketiga orang ini terutama Sumartana dan Eka ini punya satu concern yang sama, yaitu bagaimana membuat teologi di Indonesia ini itu betul-betul teologi yang kontekstual, kira-kira gitu. Karena teologi di Indonesia ini adalah teologi yang kita terima begitu saja dari Belanda tanpa kritis seringkali. Oleh karena itu Sumartana ini, terutama kalau Eka ya, Eka fokusnya pada dalam konteks masyarakat dan bangsa, dan dia mencari solusinya pada Pancasila, ya lebih sosial politik. Itu istilahnya lebih atas, kan gitu ya, teologi dari atas, kira-kira gitu ya. Maksudnya dari atas dalam konteks dia lebih sosial politis. Tetapi di dalam konteks Sumartana dia justru lebih fokus ke bawah, ya lebih ke bawah, karena Sumartana ini bergumul bagaimana memecahkan persoalan relasi hubungan antar agama di Indonesia, gitu. Karena selama ini efek dari teologi yang kita warisi dari Belanda, relasi antar agama, terutama antara Kristen dengan Islam di Indonesia ini adalah relasi yang penuh dengan kecurigaan, relasi yang penuh dengan ketakutan, relasi kompetisi, relasi konflik, peperangan, dan sebagainya. Jadi concern pemikiran dari Sumartana ini adalah bagaimana membuat kekristenan itu mampu berdamai dan mampu menjadi sahabat, saudara, rekan bagi Islam dan bagi umat Islam. Nah, Sumartana ini seorang yang lahirnya tahun 44. Dia lebih muda 2 tahun dari Eka. Meninggalnya pun tahun 2003. Jadi lebih muda 2 tahun juga dari Eka. Jadi Eka meninggal 2005, dia meninggal 2003, kira-kira gitu. Jadi dia itu lahir di Banjarnegara, lalu kemudian dia sekolah di situ dan sebagainya. Lalu ketika dia sarjana, untuk sarjananya dia masuk di Sekolah Teologi Jakarta. Di Jakarta itu dia sebetulnya lebih banyak dikenal sebagai penyair daripada sebagai teolog. Karena dia nggak ada pertunjukan Rendra itu yang diabaikan. Dia sangat-sangat mengagumi Rendra. Jadi dia selalu hadir itu di dalam pertunjukan-pertunjukan yang disampaikan oleh Rendra ya. Dia memang seorang penyair ya. Jadi tulisan-tulisannya juga lebih banyak dengan soal-soal kayak begitu juga, kan gitu ya. Selain dia juga berhubungan dan bergumul dengan persoalan-soal keagamaan itu. Dia juga teman dekat dengan Gus Dur, ya. Dia teman dekat dengan Gus Dur. Oleh karena itu dia bersama dengan Eka Dharma Putra, bersama dengan Daki Dae, bersama dengan Johar Effendi, Ibu Gedong, dengan Mangun Wijaya, kan gitu. Romo Mangun itu dengan Eka Dharma Putra itu sama-sama mendirikan Dian Interfidei. Ya, Dian Interfidei sekali lagi itu adalah lembaga interreligious, dialog antar iman, dialog antar iman ya, bukan antar agama, antar iman pertama yang ada di Indonesia. Gitu. Dari situlah kemudian muncul lembaga-lembaga lain. Tapi lembaga pertama yang didirikan oleh teman-teman para tokoh-tokoh ini yaitu Dian Interfidei, dan di situ kemudian Sumartana lebih banyak fokus pada pengembangan Dian Interfidei. Kayak full timer dia di situ. Ya, karena dia yang fokus, yang lain-lain kan udah sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Organisasi Sumartana ini waktu itu juga nggak masuk gereja, tapi lebih banyak di situ. Kira-kira begitu. Nah, dia istrinya namanya Retno. Istrinya itu anak dari Pendeta Probowinoto. Sesepuh
anak sulung dari Pendeta Probowinoto. Pendeta Probowinoto itu siapa? Pendeta Probowinoto itu satu lifting kira-kira dengan Romo Sugio. Ya, dari Sugio Pranoto. Ya, Sugio Pranoto yang Monsinyur waktu Sugio itu Pranoto. sama-sama mereka bergumul bagaimana membuat teologi yang lebih Indonesia, yang lebih nasionalis. Nah, itu pertama, tokoh-tokoh pertama. Mungkin satu saat kita harus membicarakan tentang Pendeta Probowinoto ini ya, dari GKJ ya. Orang pinter sekali ya. Dan tetapi Sumartono sendiri adalah cucu jauh lah ya dari Kiai Sadrah gitu. Keturunannya dari situ. Turun Kiai Sadrah. Kiai Sadrah itu Rasul Jawa ya, disebut sebagai Rasul Jawa. Dialah yang mungkin nanti kemudian jadi gereja kerasulan itu ya. Tapi ketika si Kiai Sadrah ini mendirikan melakukan semacam penginjilan kepada orang-orang Jawa, itu kan cepat sekali berkembang. Hanya di dalam kurang lebih 3 tahun jumlah jemaatnya jadi 2.500 kira-kira gitu. Dan orang Belanda sangat nggak suka pada Kiai Sadrah ini. Kenapa? Karena Kiai Sadrah ini sangat mengadopsi budaya-budaya lokal Jawa. Dan bagi orang Belanda itu jauh dari purifikasi. Itu kebodohan. Itu kebodohan, itu sesat budaya-budaya Jawa itu dan budaya yang lain yang bukan Belanda lah ya. Budaya yang bukan Eropa itu sesat semuanya. Oleh karena itu Belanda waktu itu berusaha untuk menjelek-jelekkan Kiai Sadrah justru. Kan gitu ya. Oleh karena itu tetapi apa yang diwariskan oleh Kiai Sadrah adalah bagaimana membuat kekristenan itu menjadi lebih kontekstual dan menjadi lokal. Dan Gitu itu mempengaruhi Sumartana. Betul, kemungkinan besar itu sangat mempengaruhi Sumartono. Jadi itulah kira-kira. Jadi dia ini sendiri punya darah biru kira-kira gitu ya. Dia sendiri cucu langsung kira-kira masih beberapa turunan dari Kiai Sadrah, Rasul Jawa, tapi istrinya juga dari anak sulungnya Probowinoto, pendeta GKJ, lalu kemudian dia juga seorang seniman, dia juga orang yang terutama memikirkan bagaimana supaya kekristenan itu mampu dalam kontekstual di tengah-tengah keanekaragaman bangsa ini, terutama di dalam konteks relasinya dengan teman-teman Islam. Kan gitu, karena sekali lagi warisan Belanda membuat hubungan kita dengan Islam renggang, hubungan kita dengan Islam itu seperti musuh, berkompetisi, melihat juga di dalam konteks yang dualistik yang sempat Eka singgung, kita anak Tuhan, situ anak setan dan sebagainya. Bagi Sumartana nggak begitu nih. Di dalam konteks ini nggak cocok teologi yang dualistik, yang polaristik, yang mempertentangkan berbagai agama itu nggak cocok lah. Jadi seharusnya teologi itu kekristenan itu bisa merangkul semua agama dan berpikir untuk kebaikan bersama. Nah, masih sebelum kita nanti pindah ke pemikirannya ya Pak Berti, kan berbeda dengan Pak Eka, kan dia dihabiskan. Ya. Tadi ketika Pak Berti ngomongin Pak Eka bilang dia seorang pendeta GKI. Kalau Pak Sumartono, dia sebetulnya orang GKJ. Orang GKJ. Iya, tapi ketika itu pemikirannya juga masih belum bisa diterima oleh GKJ ya. Oke. Tetapi juga dianya sendiri juga memang nggak terlalu concern dengan persoalan-persoalan itu. Dia lebih concern pada persoalan yang lebih luas ya. Mungkin dia berpikir daripada di jemaat mendingan berpikir yang jauh lebih luas, sehingga dia fokusnya lebih banyak pada menghidupkan gerejanya. Gerejanya adalah Dian Interfidei. Nah, apakah dia tidak tertabis dan karena itu sebenarnya tidak memahami, sebutlah secara langsung pergumulan internal gereja mempengaruhi pemikirannya dibanding dengan Pak Eka setelah beberapa informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat DKB, masih dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Aris Larosa, pemandu percakapan kita dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Kita sedang berbicara tentang pemikiran-pemikiran dari seorang teolog Kristen, ya, T.A. Sumartono, ya, teologi agama-agama bagi bangsa yang beragam. Bila Anda punya komentar, punya pertanyaan tentang topik kita, silakan jangan sungkan, silakan tulis di chat room atau kolom komentar yang tersedia. Pak Pendeta Pati akan merespons pada waktunya, tentu dengan senang hati. Pak Berti, tadi kan saya yang lalu kan kita bicara tentang Pak Eka, ya, sebulan yang lalu, kurang lebih 2 bulan yang lalu, ya. Pak Eka seorang pendeta. Sementara Pak Sumartono ini, Mas Ton ini kan tak tertabis, dan tadi Pak Berti bilang nggak terlalu tertarik juga untuk ditabiskan menjadi pendeta. Ia lebih concern pada kehidupan yang lebih luas dengan tengah masyarakat. Apakah ini mempengaruhi, sebutlah, mungkin bukan konten, atau mungkin juga konten, cara mereka mengekspresikan gagasan-gagasan mereka di ruang publik tengah-tengah masyarakat. Sebelum nanti kita bicara apa sih pemikirannya Pak Mas Ton ini. Iya, pertanyaan menarik karena memang efek dari Mas Ton itu lebih banyak di luar, maka dia itu memang lebih berani di dalam menyampaikan gagasan-gagasannya, ya, karena dia nggak usah mikirin jemaatnya, nggak usah mikirin apapun, dia bisa menyampaikan apa saja dan sebagainya. Jadi, tetapi tentu saja itu yang Eka iri, kira-kira gitu dari Sumartono, karena Eka tuh harus ketika ngomong dia harus berpikir tentang jemaatnya, berpikir sinodenya, berpikir tentang PGI, kan gitu, ya. Tapi Mas Ton atau panggilan dari Sumartono ini kan bisa ngomong apa saja, bebas-bebas saja. Dia nggak terikat oleh apapun juga. Jadi pemikirannya boleh dibilang bagi banyak orang cukup liar, kira-kira gitu, ya. Tetapi kita harus akui bahwa Mas Ton juga tidak lepas pemikirannya itu juga dipengaruhi baik juga oleh Eka, tapi juga oleh Simatupang misalnya. Oh, ya. Eka juga banyak dipengaruhi oleh Simatupang, ya. Mereka ini sama. Jadi Simatupang kan punya pemikiran gimana memang sekali lagi membuat orang Kristen di Indonesia ini betul-betul mampu, pertama adalah ikut terlibat di dalam dunia sosial politik, nggak cuman ada di dalam konteks gitu-gitunya aja, ya. Tetapi yang terutama di dalam konteks ini, bagaimana juga umat Kristen mampu berelasi dengan masyarakat dan umat di sekitarnya. Kalau Eka dengan Simatupang fokusnya pada ke atas gitu, ya, ia menciptakan nilai-nilai Pancasila dan sebagainya. Simatupang maksudnya Mas Ton itu fokusnya ke bawah, kan gitu. Jadi dia lebih banyak bagaimana supaya agama-agama ini bukan sekedar ketemu diskusi dialog, ya, tapi dialog yang genuine, dialog yang tulus. Tetapi juga di dalam konteks dialog-dialog itu bagaimana orang Kristen itu mampu melihat kembali, ya, tradisi-tradisi yang dia miliki dari Belanda atau dari manapun, lalu kemudian mencoba mengkritisinya, kan gitu. Yang kita seringkali gagal untuk lakukan adalah kita cuma menerima apa saja yang sudah ada, seperti anak bayi yang disuapin begitu saja, apapun yang dikasih, suap langsung telan, kan gitu, ya. Tetapi kita nggak punya daya kritis, gitu, ya. Yang kita harus miliki adalah punya daya kritis,
lalu kemudian terhadap tradisi-tradisi itu, lalu kemudian juga mencari apa nilai-nilai yang kita miliki juga yang memang baik juga untuk kekristenan kita yang dari budaya-budaya yang ada itu ya. Jadi ini yang bagaimana itu juga itu menolong kita di dalam konteks membangun relasi yang lebih akrab dan dekat persaudaraan dengan teman-teman yang beda agama. Jadi oleh karena itu bagi Sumartana ini yang menjadi persoalan dia adalah kita perlu membentuk teologia religionum namanya. Jadi teologi agama-agama. Apakah itu apakah teologi religionum di sekolah-sekolah teologi itu bagian dari gagasan Sumartono atau sudah ada Salah sebelumnya? satunya sebelumnya sudah ada tentunya, tetapi bahwa dia tidak dipraktekkan di Indonesia pada saat itu ya, Sumartana justru memulai mengusulkan itu, kira-kira gitu. Karena di dalam konteks teologi religionum ini adalah gimana pada saat kita memiliki punya teologi yang membuat kita bisa berjumpa dengan orang lain. Oke. Karena kita nggak punya teologi yang bisa membuat kita berdialog dan berjumpa dengan orang lain, kita nggak mau akan adakan perjumpaan, kan gitu ya. Jadi teologi yang pertama mendorong kita untuk mau berdialog dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Tetapi teologi religionum juga harus juga ketika dalam perjumpaan itu juga harus berteologi apalagi yang bisa diambil dari perjumpaan itu yang bisa membuat kita mengkritisi apa yang kita miliki. Jadi ada dialektika sebetulnya. Ya, dialektika antara kita punya teologi yang mendorong kita untuk berdialog dan di dalam dialog kita berteologi juga yang membuat kita bisa mengkritisi teologi yang kita miliki. Betul. Jadi itu ada dialektika yang terus menerus dan dalam proses berproses ya. Betul. Jadi itu teologi yang terjadi berteologi di dalam perjumpaan. Kita punya teologi tetapi hasil dari dialog sendiri membuat kita berteologi yang bisa mengkritisi teologi yang kita miliki, yang kita wariskan dan sebagainya. Jadi kelihatannya kalau dengan Pak Berti hampir sama ya dengan yang kita bahas dengan Pak Eka bahwa Maston ini ingin mendorong atau kalau bukan mungkin merumuskan juga memberi gas tentang bagaimana mencipta teologi khas Indonesia yang berdialog dengan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Betul. Nah, kalau sejauh bacaan Pak Berti ya, menurut Maston, apa kendala terbesar dalam berteologi khas Indonesia itu? Nah, ini menarik sekali. Karena mungkin sampai sekarang juga kita masih ada penghalang-penghalang untuk berteologi khas Indonesia. Kalau lihat dari disertasi dia yang dia tulis di Vrije Universiteit ya di Amsterdam, Belanda, itu dia menulis sebuah buku yaitu disertasi yang berjudul Mission at the Crossroad. Jadi misi di persimpangan kan gitu ya. Saya punya bukunya tapi saya belum baca. Oke, dan sebagainya. Baca pendahulu. Yang penting udah pegang kulitnya. Jadi Mission at the Crossroad itu bukunya juga rasanya nggak diterbitkan lagi oleh BPK Gunung Mulia ya. Padahal saya itu bagus. warna coklat. Warna coklat, betul, batik gitu kira-kira gitu ya. Jadi di dalam buku itu dikatakan memang dia belajar dari banyak orang gitu ya. Terutama dia juga belajar juga dari spiritualitas Kartini misalnya. Ada ya Kartini seorang yang lebih teosentrik dan bisa di dalam konteks keimanannya itu membuat dia mampu untuk membuka diri pada siapapun. Kartini. Tapi juga yang menarik dari situ adalah dia melihat bahwa kendala yang terbesar adalah ketika kita menerima teologi yang berasal dari Belanda, tentu saja warisan dari Belanda. Siapa yang mewariskan itu? Dia menunjuk Kramer, Hendrik Kramer. Iya. Bagi dia adalah kalau kita mau membangun teologi Indonesia lawan Kramer, maka kita harus melakukan eksorsisme. Pengusiran dia setan. pakai istilah itu. Ya, pengusiran setan Kramer, kira-kira gitu. Pengusiran setan yang teologi Injil besar. Ya. Itu eksorsisme terhadap teologi Kramer. Gitu. Kenapa? Karena gini, bagi dia ini Kramer punya teologi ini sangat-sangat tidak cocok untuk Indonesia. Kenapa? Ada beberapa hal. Pertama,
Kramer saja ketika dia ada di Indonesia, dia nggak pernah mau ketemu, nggak pernah mau bergaul dengan para pejuang nasionalis. Jadi Kramer ini kalau lihat dengan caranya begitu, dia seorang yang sebetulnya mendukung kolonialis, kan gitu ya. Bagaimana seorang teolog yang mendukung kolonialis mau kita terima warisan teologianya? Kita sebagai orang-orang yang ditindas. Kan gitu ya. Menarik. Untuk apa kita terima teologi dari seorang Kramer yang bergaul dengan para pejuang, nggak mau sama sekali. Jadi Kramer udah nolak sama sekali untuk bergaul, untuk terlibat, berbincang. Artinya bagi Sumartono ini orang tentunya lebih memihak kolonialis daripada memihak pada pergerakan kemerdekaan dari orang-orang yang ditindas dan dijajah. Paling tidak dia nggak punya simpati sama sekali terhadap perjuangan. Nggak punya simpati sama sekali terhadap perjuangan Indonesia, kan. Jadi bagaimana seorang teolog yang penindas, kira-kira gitu ya, teolog dari kolonialis itu mau kita ikuti, kayak gitu ya. Make sense banget sih. Iya, jadi dia udah dah eksorsisme lah. Eksorsisme lah terhadap si siapa namanya? Kramer. Pada Kramer itu. Lalu kemudian yang kedua, Kramer ini juga menunjukkan betapa dia ini nggak care pada kemiskinan. Efek dari kolonialisme Belanda itu. Jadi kalau dia juga udah nggak care pada kemiskinan, artinya teologi yang nggak care pada kemiskinan, teologi apa yang kita harapkan? Orang Indonesia ini bukan saja dijajah, tetapi sedang mengalami kemiskinan. Kalau satu teologi sendiri nggak membicarakan kemiskinan dan tidak melihat kemiskinan sebagai bagian dari pergumulan teologis, teologi kayak apa yang mesti kita andalkan? Oleh karena itulah memang si Maston bilang balik lagi, udah usir aja lah kayak ginian ya, teologi dari Hendrik Kramer ini ya. Jadi nggak usah diperkenalkan begitu. Nggak usah diperkenalkan lagi lah, karena teologi yang seperti ini teologi yang nggak baik. Dan yang ketiga adalah teologianya Hendrik Kramer ini teologi yang memang sangat dualistik. Ya, teologi yang dualistik ya. Jadi artinya polaristik ya. Ya tadi aku anak terang, situ anak setan, aku anak Tuhan, situ anak aku anak terang, situ anak gelap, aku anak Tuhan, situ anak setan gitu ya. Pokoknya teologi yang dualistik. Gimana teologi dualistik itu bisa mempersatukan Indonesia? Satu bangsa yang berjuang bersama-sama untuk menghadapi kolonialis Belanda yang Kristen itu, kira-kira gitu ya. Gitu. Jadi teologi dualistik nggak akan menolong apapun di dalam konteks kebangsaan Indonesia yang beraneka ragam agama itu. Jadi dia tolak sekali. Oleh karena itu bagi dia itu nggak cocok lah teologianya Kramer ini. Jadi menurut Maston itu andaikan sebutlah para pendeta atau calon-calon pendeta, para mahasiswa teologi tidak pernah baca bukunya Kramer, pemikirannya ada harapan untuk mereka dapat mengembangkan teologi yang khas Indonesia yang berdialog dengan nilai-nilai yang ada dan denyut jantung orang Indonesia, begitu Pak? Betul. Kalau dia membaca buku Kramer lalu kemudian dia dipengaruhi total, wah ini teologi yang bagus. Menurut Sumartana itu udah dikuasai oleh setan Kramer itu, kira-kira gitu ya. Karena itu teologi dari seorang penindas, dari seorang kolonialis, seorang yang tidak menunjang pergerakan kemerdekaan Indonesia, yang nggak peduli pada kemiskinan, yang sifatnya dikotomi, dualistik, polaristik, yang lihat yang lain sebagai kompetitor, sebagai musuh dan sebagainya. Dan yang terakhir, kenapa Maston itu menolak Kramer? Karena Kramer itu anti-Islam. Gimana kita mau terima satu teologi yang anti-Islam sementara kita hidup di tengah-tengah umat Islam? Jadi kita umat Islam bagian dari sahabat dan saudara kita di dalam perjuangan melawan kemerdekaan untuk merebut kemerdekaan itu dari Belanda. Jadi kalau kita terima teologinya Kramer itu sama aja kita mengambil satu, bukan teologi mungkin, itu ideologi divide et impera, kita sendiri pecah-pecah di dalam, dan Belanda dengan mudah akan terus-menerus untuk menjajah kita.
Jadi oleh karena itu bagi Maston kita harus mengkritisi itu teologi Kramer itu, karena teologi ini sangat tidak cocok untuk Indonesia. Bahkan Kramer kan menulis banyak tentang Islam di Indonesia ya, dalam pandangannya, misi dalam konteks Islam. Dia menjadi pembicara di dalam satu kalau nggak salah sidang raya di DGD di Yerusalem atau gitu ya. Dan dia uraikan pemikiran-pemikirannya di situ ya, tentang Jadi pemikiran dia yang sangat dikotomis, yang sangat anti-Islam dengan segala macam itu, ada bukunya, dan bukunya kemudian dilarang di Indonesia itu, dan memang bagus sebetulnya dengan dilarang karena memang itu sangat tidak menolong. Apakah memang para pendeta, para teologi pada zamannya Maston ini dikuasai oleh teologinya Hendrik Kramer? Setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Para sahabat, masih bersama kami dalam Cara Gema Kasih Indonesia. Bersama saya, Pendeta Rosas, bagaimana percakapan kita dengan narasumber Bapak Pendeta Dr. Albert Suspati. Kita berbincang tentang pemikiran teolog Indonesia, ya, TH Sumartono atau dikenal dengan Maston. Pak Berti, tadi kan di ujung segmen 2 saya nitip satu pertanyaan pendek saja, Pak. Apakah memang pada zamannya Maston ini, paling nggak ketika dia menulis disertasinya sebelah begitu, emang gereja-gereja di Indonesia dan para pendetanya itu memang lebih dikuasai oleh pemikirannya Hendrik Kramer? Dari dulu sampai sekarang. Masih ada pemikiran Hendrik Kramer itu di dalam pemikiran bahkan para teolog-teolog kita. Oh ya? Masih ada. Masih. Setelah bertahun-tahun pendidikan teologi, pikiran yang dualistik, triumfalistik, polaristik, eksklusivistik dan sebagainya, lalu menganggap teman-teman Islam itu sebagai musuh dan sebagainya, masih ada meskipun berarti pemikiran Maston sangat relevan. Oke, kalau begitu apa yang ditawarkan Maston atau pemikiran apa yang digagasnya agar kita punya teologi yang khas Indonesia dan dalam tidak seperti yang ia anggap pemikiran Kramer yang tidak cocok dengan Indonesia. Nah, ini di sini liarnya pemikiran Maston. Nah, di sini yang kayak Pak Eka nggak berani ngomong gitu deh ke Hendrik Kramer deh. Eksorsisme terhadap setan Kramer ya. Gitu. Nah, bagi Maston, kita kalau untuk teologi yang ada di Indonesia, kita harus mengadopsi sinkretisme. Oh, nah, kalau sinkretisme kan bagi banyak orang itu ada di disertasi dia itu. Baca ya. Iya. Pendahuluan. Sinkretisme itu bagi pemahaman kita itu kan pencampur bauran akidah. Kan gitu, akidah berbagai agama dicampur baurkan jadi sinkretisme kan gitu ya. Saya juga seringkali karena kedekatan dengan teman-teman Islam, bahkan dulu bikin dialog antar umat beragama, pernah dituding sebagai seorang sinkretistik.
kan gitu ya. Wah, kamu mau mencampur baurkan agama-agama dan sebagainya kan gitu ya. Eka pun juga gitu ya, pernah dituding sebagai seorang sinkretistik lah, liberal lah kan gitu ya, macam-macam. Tapi intinya itu sesat. Itu jangan bahasa-bahasa lain aja ya. Nah, dia bilang lebih baik mengadopsi sinkretisme. Tetapi sinkretisme yang digagas oleh Maston itu bukan sinkretisme di dalam pengertian teologis yang selama ini dipahami banyak orang, di mana kita harus mencampur baurkan akidah berbagai-bagai agama. Bukan itu. Tapi sinkretisme di dalam pengertian Maston itu adalah sinkretisme di dalam pengertian yang pada dasarnya politik sebetulnya. Karena sinkretisme sebetulnya lebih banyak bahasa politik. Dia pertama kali diungkapkan oleh seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Plutarch. Ya, Plutarch itu mengatakan kepada masyarakat Kreta, ya, bahwa di tengah-tengah berbagai tantangan, masalah, persoalan dan sebagainya itu, kita ini mesti bersatu, padu. Kita mesti saling menunjang, kita saling mengisi dan melengkapi untuk menghadapi musuh bersama. Jadi bukan pencampur baurkan akidah, tetapi kita sinkretisme di dalam pengertian kita harus bersama-sama menghimpun kekuatan. Betul, menghadapi musuh bersama, kan gitu. Kita harus bergotong royong, kita harus saling mengisi, saling melengkapi, kooperasi dan sebagainya di dalam rangka menghadapi musuh bersama kita. Dan bagi Mastono dengan sinkretisme di dalam pengertian politis seperti itu ya, bukan dalam pengertian teologis yang campur baur itu, maka agama-agama itu bisa berpikir beyond dirinya. Tetapi bersama-sama agama-agama itu berpikir untuk kepentingan bersama. Ya, saya pernah keluar sedikit dari Maston. Saya pernah diingatkan oleh seorang wartawan ya dari salah satu media yang mengatakan, kenapa sih agama-agama itu ribut-ribut melulu? Kita ribut-ribut melulu sementara Indonesia sebagai bangsa ini sedang menghadapi masalah kemiskinan, menghadapi masalah ketidakadilan. Ini kalau Indonesia ini, bahkan dunia ini, dia katakan ini seperti kapal Titanic yang sedang karam. Sementara kapal itu sedang mau tenggelam, kita lagi ribut-ribut dengan urusan kita sendiri, kepentingan kita sendiri, padahal nanti kita sama-sama mati. Yang perlu kita lakukan adalah gimana kita bisa bekerja sama, sinkretisme itu di dalam konteks yang politik ya, bekerja sama untuk supaya mengatasi persoalan bersama, mengatasi masalah bersama, supaya kita semua sama-sama selamat, kira-kira gitu. Supaya kita semua sama-sama selamat. Nah, dari teologianya si gagasannya Maston ini sebetulnya ada sesuatu yang menarik ya. Yang pertama adalah dia itu menggeser teologia, bukan lagi pada pikiran-pikir, dia lebih pragmatis sebetulnya teologianya. Bukan lagi lebih pada sementara orang berbicara tentang, berdebat tentang apakah teosentrik kah, ataukah kristosentrik kah, ataukah ekklesiosentrik kah ya. Kita harus bicara tentang berpusat pada Allah, atau berpusat pada Kristus, atau berpusat pada gereja. Mastono lebih ngomong tentang soteriosentrik, keselamatan. Kita nggak usah bicara yang lain-lain, biarlah soal Allah, soal Yesus Kristus, soal gereja itu urusan kita masing-masing, internal kita lah, kan gitu ya. Kita terima itu bagian dari iman kita. Tetapi ada hal yang penting yang mesti kita perjuangkan bersama, adalah keselamatan bersama. Bangsa maupun umat manusia dan seluruh alam raya ini, kan gitu. Dan dalam konteks ini dibutuhkanlah sinkretisme itu, kan gitu ya. Artinya sinkretisme sekali lagi dalam pengertian kita perlu bekerja sama. Jadi teologianya dia ada teologi yang lebih bersifat pragmatis sebetulnya, lebih bersifat action juga ya, action ya, praksis. Gimana kita melakukan bersama-sama, dan yang kedua adalah gimana di dalam konteks kebersamaan teologi dia itu lebih mengarah pada praksis di masyarakat.
Jadi penekanan pada hubungan-hubungan masyarakat itu, karena bagi dia satu bangsa akan hancur baru kalau masyarakatnya pecah belah oleh karena agama lagi, kan gitu ya. Tetapi ketika masyarakatnya punya sikap attitude sinkretistik gitu ya, pikiran bersatu itu, maka Indonesia itu bisa dijaga, Indonesia itu bisa dirawat bersama-sama, Indonesia ini bisa juga maju bersama, kan gitu. Oleh karena itu sekali lagi Maston itu memberikan kepada kita satu teologi yang memang yang dibilang sinkretisme itu, supaya apa? Supaya kita nggak lihat lagi teman-teman Islam itu atau agama lain sebagai musuh, nggak perlu lihat lagi mereka sebagai kompetitor, nggak perlu lihat juga mereka itu sebagai lawan yang harus dia habisi. Ilusi kira-kira kalau kita merasa diri hidup sendiri, tapi juga ilusi kalau kita merasa ingin mendominasi yang lain. Toh pada akhirnya kita akan bersama hancur. Yang bisa kita lakukan adalah langkah ketiga, bekerja sama dengan yang lain. Kita harus merangkul yang lain, kooperasi dengan yang lain untuk keselamatan bersama. Kan gitu. Dan selama ini teologi kita terlalu dikuasai oleh ilusi-ilusi bahwa kita itu hidup sendiri. Kita harus nyaman sendiri, damai sendiri, atau ilusi-ilusi bahwa kita ingin mendominasi yang lain. Kalau kita dominasi yang lain, kita aman. Padahal keamanan itu terjadi hanya ketika kita bersama-sama aman. Kita mendominasi yang lain juga, kita tetap ada di dalam ketakutan juga. Satu saat nanti yang lain akan mendominasi kita kan. Dan selama itu kita tetap tidak akan tenang. Tapi ketenangan yang paling utama, kedamaian yang paling utama adalah ketika kita sama-sama berjuang untuk keselamatan bersama. Jadi teologi atau yang ditawarkan maksudnya adalah menggerakkan atau mendorong agar masyarakat itu, dalam ini kalau sebelah orang-orang itu mau membangun relasi bekerja sama dengan siapapun. Betul. Untuk menciptakan keselamatan bersama. Betul. Jadi runtuhkanlah permusuhan, runtuhkanlah kebencian, runtuhkanlah dendam kesumat. Sekarang bangun kemudian kritisilah teologi yang menciptakan kebencian, permusuhan, yang menciptakan geto-geto itu. Sekarang mulailah untuk bekerja sama untuk keselamatan bersama. Setelah Maston ini tidak ada ya. Interview masih ada, tapi memang gerakannya juga tidak seheboh ketika dulu ya. Apakah gagasan tawaran? Karena sudah banyak. Karena bukan, kalau dulu kan cuma Dian Intervidei. Sekarang kan udah banyak di mana-mana. Tapi Mas Madia juga kan sekarang nggak tiarap sama aja. Itu dosa kita ya. dosa kita bersama. Oke. Setelah Maston tidak ada, ya. Apakah pemikiran-pemikiran yang dia gagas itu sudah terwujudkah atau masih relevan dan sangat relevan untuk diperjuangkan kalau melihat situasi gereja-gereja dan agama-agama di Indonesia sekarang, Pak Bertu? Oh, masih sangat-sangat relevan karena ini merupakan satu pergumulan itu yang terus-menerus di dalam kehidupan bangsa yang beraneka ragam. Kita lihat dengan perkembangan fundamentalisme dan radikalisme yang ada di semua agama. Ya, kekristenan munculnya radikalisme kekristenan di Amerika Serikat misalnya melalui wajah Ku Klux Klan misalnya, munculnya wajah masih ada itu Ku Klux Klan? Masih. Waktu masa Trump itu kan dia muncul kembali, dikasih kesempatan kan gitu ya. Lalu kemudian munculnya radikalisme Hinduisme di India yang kemudian berkelahi dengan teman-teman Islam dan sebagainya. Munculnya radikalisme Islam, kita udah tahu ada di mana-mana dan sebagainya. Munculnya radikalisme Buddha, ada di mana-mana. Jadi hampir semua agama itu sekarang itu ada kena penyakit yang radikalisme dengan fundamentalisme itu segala macam. Dan di dalam konteks penyakit seperti itu dia membangun geto-geto, membangun permusuhan, membangun konflik, dan berilusi dia hidup sendiri, dia berilusi bahwa dia harus mendominasi yang lain supaya dunia ini aman dan sebagainya, berpikir di dalam konteks terang gelap dan sebagainya. Dan efeknya adalah agama-agama tidak memberikan kontribusi bagi kedamaian dunia, tapi justru menyumbangkan konflik, permusuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam konteks yang seperti itu, yang juga mempengaruhi Indonesia, teologianya Maston ini sangat relevan. Kita lihat saja misalnya,
di media sosial. Betapa banyak orang tuh jelekin agama lain, yang agama lain jelekin mantan agamanya sendiri dan sebagainya. Lalu kemudian bagaimana orang gembira kalau ada orang yang lagi jelek-jelekin yang lain dan sebagainya, kan gitu. Para petobat-petobat baru, kan gitu ya, yang kemudian dia lagi saling jelekan dan sebagainya untuk kepentingan popularitas, untuk kepentingan macam-macam hal dengan segala macam. Tapi itu kan jadi rame di media sosial. Tapi juga itu mempengaruhi kehidupan bangsa, masyarakat, dan berapa banyak juga masih ada pendeta-pendeta atau pemimpin-pemimpin umat yang berpikir yang sama, yang gitu ya. Sehingga kita nggak bisa hidup dalam konteks yang sinkretistik tadi, dalam pengertian politis. Bergotong royong, melihat yang lain sebagai teman, melihat yang lain itu sebagai sahabat, saudara, dan sebagainya. Nah, di dalam konteks yang seperti ini, pikiran-pikiran Maston itu masih sangat relevan ya. Dan saya sangat bersyukur bahwa Indonesia sekarang lagi, terutama Kementerian Agama, lagi mengupayakan yang namanya moderasi beragama. Gimana dengan itu agama-agama lebih berpikir yang lebih moderat, membuang eksklusivisme, membuang pikiran yang dualistik, membuang pikiran-pikiran yang permusuhan dengan yang lain dan sebagainya. Itu sesuatu yang bagus, tetapi ini harus diuji. Apakah pikiran-pikiran sinkretistik, kira-kira ya, moderasi beragama itu juga diterapkan juga di dalam kebijakan-kebijakan politik, di dalam pembuatan perundang-undangan dan sebagainya. Nah, ini adalah ujian. Jangan sampai dia cuman ngomong saja, dia cuman bicara moderasi beragama, tetapi ternyata dia di dalam pembentukan perundang-undangan, juga termasuk perda-perda, dia nggak punya pengaruh apa-apa. Akhirnya dia cuma jadi proyek-proyek yang kosong melompong. Baik, gitu. Ya, menarik ya pemikiran Maston ya. Jadi pertama dia memberi isi yang lain dari sinkretisme tadi itu ya. Jadi bahwa dia menganjurkan kita hiduplah sinkretistik, artinya bekerja samalah, berkarya bersamalah dengan siapapun supaya kita bisa selamat bersama. Betul. Kalau tidak begitu kita akan mati bersama. Baik, Pak Berdi, terima kasih atas sharingnya pada kita dan para sahabat. Itu percakapan kita tentang pemikiran Maston, Setia Sumartono, seorang teolog ya yang banyak bergerak, banyak menyumbangkan pikiran-pikiran di Interfaith Dialogue. Dan berharap ini bisa memicu rasa ingin tahu kita untuk semakin memperdalam, karena sekali lagi pemikirannya masih sangat relevan bagi kita di Indonesia. Dan bila Anda punya masukan-masukan atau Anda mengusulkan teolog tertentu untuk kita percakapkan pemikiran mereka di acara ini, silakan kirim ke nomor 0812 8188 9191. Sampai sini jumpa kita, sampai jumpa.